Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Masih baru ada dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini yang, oh ya, baru ada tiga. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, yang lain? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Sehat-sehat aja. Oh, yang lain masih pada sibuk ya? Oh iya, ada yang, oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Wiwin, ini ya? Ya, ya. Oh ya, ini sekedar info untuk minggu kemarin, mohon maaf ya, saya nggak bisa datang karena ada urusan mendadak dan saya juga baru datang itu malam banget gitu. Jadi mungkin penggantinya ya mungkin malam ini penggantinya. Nah, kemarin juga nggak ini, saya juga kemarin nggak memberitahukan untuk kalau bahwa kelasnya nggak ada untuk malam ini. Untuk malam yang kemarin maksudnya. Nah, itu juga ini. Hmm. Ya, ini masih baru 4. Kita tunggu dulu ya yang lainnya. Ini yang ini pada malam minggu ini masih pada kerja atau ada yang libur? Ada yang hari ini libur? Oh, ke mini hall. Oh ya, besok ada acara di mini hall ya. Hmm. Oh ya. Mm, mm, mm. Hmm, mungkin hadir. Hmm, saya juga kurang tahu juga saya besok ada kegiatan apa soalnya. Kalau misalnya saya sempat hadir, insya Allah saya sempatkan hadir. Ya, gitu. Di mini hall kan, mini hall dekatnya exit M7 ya, M7 di TMS. Ya, ha. Saya soalnya juga belum pernah ke situ sih, belum pernah ke mini hall. Saya cuma tahu M7-nya aja, M7, terus tempat dekatnya warung-warung itu ya, warung-warung warung-warung Indo. Betul tidak? Hmm. Oh iya. Besok ada acara apa di mini hall besok? Kelihatannya acara gede juga. Acaranya gede banget kelihatannya yang di mini hall. Kalau nggak salah ada kelas ya, ada kelas tata rias sama kelas apa itu Mandarin. Kalau nggak salah. Oh iya Mandarin.
Ada Mandarin sama Tata Rias. Heeh. Hmm, 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 hmm. Terus katanya ada Pak Bambang juga atau mungkin yang kita semua lebih kenalnya Pak Pak Budi. Pak Budi. Ada Pak Bambang juga katanya. Gitu. Iya. Oh iya, heeh. Dia memang katanya beberapa nanti mungkin beberapa hari atau saya juga kurang tahu. Ini sekarang posisinya dia lagi di sini, lagi di Taiwan kan, Pak Bambangnya. Kemarin karena biasanya kan di Indo biasanya gitu. Hmm, ya, baru ada. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan. Ini belum kelasnya juga belum dimulai, masih nunggu yang lain. Masih ada 5, ini bukan 6, 5. Masih ada 5 siswa. Ah, hmm. Ini tadi barusan ada yang ini nggak? Ada yang kehujanan nggak? Soalnya barusan di sini hujan deras banget. Oh nggak hujan di tempatnya. Oh Tainan, oh iya di Tainan panas. Sama di sini juga sekarang panas. Cuman, sebentar, maaf ya. Hmm. Oh ya, manteng di rumah. Oh iya, mungkin hujannya di daerah Taipei aja ya, mungkin ya. Ah, iya tadi anu juga ini mungkin hujan deras di Taipei. Kalau hujan deras, terus kalau di Thailand di sini hujan. Iya Taipei. Nanti hujannya cuma di sekitar Taipei aja ya. Ah, berarti itu masuk konsep lokasi ya. Kalau dihubungkan sama pelajaran geografi ya. Hmm. Oke, ini sebentar. Ada sebentar lagi ya. Besok yang mau sebentar. Ini saya mau tanya, besok yang mau hadir ke apa itu namanya? Mini hall siapa aja ya kira-kira? Oh ya? Oh, hadir. Banyak juga ya. Katanya juga ada bagi rapot, tapi buat yang sudah lulus itu besok katanya mau ada bagi rapot. Oh, izin. Acaranya mulai jam berapa sih? Jam 12 mulainya. Oh, iya iya iya. Mulainya jam 12 sampai jam. Waalaikumsalam. Iya, selamat datang. Nggak apa-apa, masuk aja. Mm. Oh iya iya. 5. Hmm. Ini sebentar lagi. Ini ada 6 siswa. Kita mulai aja ya. Gimana? Udah siap? Karena materi untuk malam ini mungkin agak banyak karena kita langsung dua dua materi malam ini. Jadi kita
Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Masih pada semangat ya semuanya ya. Ah, hmm. Ya, oke oke oke. Ya, nah ini saya ya juga saya record nanti recordnya seperti biasa saya upload ya. Oke, kita mulai aja. Untuk malam ini pertemuan minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Minggu ketiga. Nah, eh, ya saya ucapkan selamat datang ya. Selamat datang untuk para siswa. Kalau para siswa yang kan ya saya ucapkan terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Anda-Anda sekalian untuk hadir di kelas ini. Nah, mudah-mudahan waktu yang diluangkan men- bisa menjadi bermanfaat, bermanfaat untuk masa depan terutama ya. Oke, oke, next. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep-konsep geografi ya. Ada banyak sekali, ada 10 ya. Ada konsep jarak, ada konsep lokasi, ada konsep morfologi, ada banyak sekali ya. Itu. Nah, ini kita lanjut ke nah, pendekatan. Pendekatan dalam geografi. Apa itu? Pendekatan dalam geografi banyak sekali pendekatannya. Ada apa? Pokoknya ada terutama sih mungkin dilihat ada tiga secara garis besar ada tiga, tapi nanti nanti kita jelaskan satu persatu, kita cari tahu satu persatu. Untuk malam ini juga nanti kita nggak hanya membahas satu pendekatan ini aja, tapi nanti kita juga membahas prinsip geografi. Prinsip jadi poin C dan D untuk malam ini ya. Karena kalau yang C ini karena agak materinya agak sedikit, jadi mungkin hmm, ya. Kalau yang prinsip ini yang lumayan banyak, banyak sekali prinsip. Nah, nanti mungkin insya Allah minggu depan kita sudah mudah-mudahan kita bisa mempelajari aspek dan manfaat sehingga bab satu selesai untuk minggu depan ini. Pas 4 minggu waktunya ya. Ya. Oke, kita lihat untuk pendekatan dalam geografi. Nah, dalam pengkajian geografi, kita mengenal tiga pendekatan utama, yaitu yang satu, pendekatan spasial atau kita tahu dengan istilah namanya keruangan. Nah, yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan ya. Lingkungan, logi, pengetahuan. Jadi pengetahuan lingkungan ya. Jadi daerah sekitarnya. Yang ketiga, daerah kewilayahan atau regional. Nah, ini seperti apa? Nah, ini nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, next. Pertama pendekatan spasial. Apa itu pendekatan spasial? Maksudnya keruangan. Maksudnya apa? Ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Maksudnya ruang ini kita kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kita masuk dalam makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu hidup dalam ruang. Maksudnya ya kita nggak hidup. Ruang itu maksudnya kan tiga dimensi. Jadi kita ada dimanapun kita berada, kita sebenarnya dalam satu ruang. Kita baik itu di dalam bangunan ataupun kita berada di luar, itu sebenarnya kita juga berada dalam ruang. Yaitu apa ruang? Misalnya kita ruang angkasa. Nah, kalau misalnya kita keluar angkasa, kita masih tetap dalam ruang itu ruang alam semesta. Nah, nah itu apa? Jadi pendekatan keruangan ini menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya. Penyebarannya, maksudnya itu siapa? Itu makhluk hidup kita. Jadi penyebaran makhluk hidup. Jadi di mana hampir semua tempat di bumi ini ada makhluk hidup.
Nah, ada meskipun itu mulai dari di atas gunung sekalipun sampai di bawah laut, sampai di dasar laut itu masih ada makhluk hidup. Hampir semua tempat di dunia ada makhluk hidup. Ya, gitu. Nah, penyebaran dalam ruang. Nah, ruang ini maksudnya ruang yang tempat kita tinggal ini. Nah, tempat kita hidup. Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi. Nah, sebab kenapa? Karena merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maksudnya ruang muka ini kita bahasnya tentang ruang muka bumi. Kita nanti kalau untuk yang luar bumi nanti itu ada penjelasan tersendiri. Nah, tentang muka bumi yang membahas masing-masing aspek keruangannya. Nah, terus aspek ruang muka bumi ini meliputi faktor lokasi. Jadi seperti materi minggu lalu ya, ada konsep lokasi ya. Nah, ini juga maksudnya ini keruangan juga berhubungan sama lokasi itu. Kondisi alam. Jadi masih ingat kemarin ya ada saya tunjukkan ada gambar ya, ada gambar danau ya. Mungkin minggu pertama ya, mungkin pertemuan pertama itu ada gambar danau. Kita bisa cari lokasinya di mana atau kondisi alam yang ada di situ gitu. Terus juga ini ada di mana gitu. Ada di ada di Sumatera Barat ternyata. Oh, ada Sumatera Barat. Sosial budayanya seperti apa? Nah, budaya yang ada di situ seperti apa? Dan ini apa? Kondisi sosial budaya masyarakatnya. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, aspek-aspek yang tadi ini kayak lokasi, kondisi alam, kondisi sosial, itu seorang ahli geografi atau ya kita orang yang sedang belajar geografi ini sangat memperhatikan faktor letak, distribusi atau persebaran makhluk hidup maksudnya, dan interrelasi serta hubungan serta interaksi. Jadi interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya ya. Karena itu, keruangan dapat dijadikan dasar untuk perencanaan penggunaan lahan tertentu. Nah, jadi masih ingat ya minggu kemarin ada perumahan, ada perumahan banyaknya di daerah yang datar. Nah, gitu. Walaupun yang di tempat yang nggak datar ada juga. Nah, ingat ya. Nah, ini kita sedikit mereview materi minggu lalu. 2 minggu lalu lebih tepatnya ya, karena minggu lalu kita nggak ada kelas. Oke, next. Nah, yang berikutnya yang nomor 2 adalah pendekatan ekologi atau lingkungan. Jadi, ekologi atau ilmu yang mempelajari interaksi antar organisme hidup atau makhluk hidup dan lingkungannya. Organisme hidup ini tadi makhluk hidup ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan meliputi air, tanah, dan udara. Jadi untuk komponen lingkungan ini dasarnya ada 3 ya. Ada manusia, maaf, ada air, ada tanah, ada udara ya. Gitu. Untuk ekologi manusia atau bahasa Inggrisnya human ecology, nah adalah studi mengenai interaksi manusia dan lingkungannya atau manusia dan manusia lain. Karena kita sebagai manusia ya, nggak kalau kita nggak mungkin hidup di tempat sendiri. Gitu, kita juga membutuhkan manusia lain. Nah, ekologi manusia sering juga disebut sebagai objek kajian geografi karena kebanyakan geografi itu membahas tentang kehidupan manusia. Kalau kehidupan hewan lebih banyaknya di pelajaran biologi ya. Ada di KPC ada biologi ya? Ada ya? Ada. Oh ya. Nah, itu kalau lebih banyak tentang hewan atau tumbuhan, tapi walaupun di biologi ada manusia juga. Cuman kalau yang membahas manusia yang lebih dalam itu
ada di geografi ini. Nah, terus ini pendekatan ekologis atau lingkungan ini menekankan hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Jadi yang tadi saya jelaskan di atas ya, tadi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya hampir sama dengan ini istilahnya kayak adaptasi ya. Jadi antara ada manusia, semua makhluk hidup pasti untuk supaya bisa bertahan hidup di tempat dia tinggal, itu dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya ya, atau menyesuaikan diri. Nah, gitu. Hubungan antar makhluk hidup dengan komponen lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam hal ini hubungan dalam hal geografi, hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Kalau tadi hewan di biologi ya. Nah, interaksi antar manusia dan lingkungan bersifat sebab akibat. Misalnya apa? Kalau manusia merusak hutan, misalnya contoh, manusia dia menebang hutan banyak banget. Ini yang sekarang sering banyak terjadi ya, terutama di. Oh iya nggak apa-apa. Sambil nyimak, sambil ini nggak apa-apa. Nah, yang penting ini aja. Oke, lanjut. Em, Contoh ini yang terjadi di Kalimantan. Di Kalimantan kan mungkin kondisi alamnya beda dengan Jawa ya. Mungkin karena kondisi tanahnya beda. Kalau di Kalimantan banyak hutan ya, banyak hutan. Walaupun di Jawa ada hutan, gitu. Cuman mungkin hutannya nggak seluas di Kalimantan. Di Kalimantan banyak banget. Jadi bisa dibilang penghasil kayu di Indonesia ya. Nah, kalau kalau di sekarang yang terjadi di sana banyak hutan yang sudah gundul. Kenapa gundul? Banyak ditebang ya. Ada penebangan. Oh, lindu atau gempa ya maksudnya. Kalau gempa itu lebih ke ini. Kenapa? Kalau gempa itu lebih ke faktor alam biasanya. Kalau beda sama banjir atau tanah longsor. Nah, tanah longsor itu biasanya disebabkan tanahnya karena banyak penebangan ya, atau banyak lahan yang alih fungsi. Contoh misalnya harusnya lahan itu menjadi hutan, tapi Waalaikumsalam, ya selamat malam. Ya silakan masuk, ada yang baru datang ini. Ya, nah lanjut. Nah, alih fungsi lahan. Misalnya harusnya lahan lahan miring, contoh ya misalnya di daerah perbukitan lahan miring itu harusnya tanahnya kan ini terutama kalau hujan itu kan berbahaya apalagi kalau daerahnya miring banget ya kayak di Jawa Barat atau nah itu kalau sekarang banyak sekali ini penebangan liar akhirnya apa banyak tanah longsor dan akibatnya apa merugikan orang di sekitarnya. Nah, terutama pada saat hujan. Hujan itu biasanya tanah jadi licin ya. Jadi licin, akhirnya yang tanah yang miring itu jadi longsor. Nah, gimana cara mencegah longsor? Harus diberi pohon, diberi tumbuhan yang bisa menopang tanahnya. Nah, nah itu yang sekarang sering terjadi karena nah ini bisa ini masuk ke pendekatan ekologi atau ini hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, ini contohnya, ini salah satu contohnya. Jika manusia merusak hutan, maka juga akan terkena dampaknya ya, itu tadi longsor atau misalnya banjir karena daya serap tanah berkurang ya. Nah, jadi melalui pendekatan ini manusia selalu menjaga lingkungannya. Manusia harus tahu ternyata manusia itu uh, juga berperan di lingkungan. Nah, oke yang ketiga, poin yang ketiga ini pendekatan lingkungan atau ekologi ini didasari oleh salah satu prinsip dalam biologi yaitu adanya interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hampir sama ya, mungkin antar ketiga poin ini pokoknya membahas tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, khususnya manusia. Nah, dasarnya satu prinsip yaitu biologi, yaitu adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.
analisis lingkungan, geografi ini mencoba menelaah atau mengkaji gejala saling pengaruh atau interaksi. Nah, atau hubungan timbal balik. Kalau kita misalnya contoh timbal balik ya, misalnya kita merawat lingkungan, maka nanti lingkungan juga akan menjadi bagus, akan terjaga. Nah, kalau kita merusak ya nanti lingkungan juga akan ada ini. Contohnya seperti tanah longsor itu, karena kita tidak menjaga lingkungan. Terus hubungan timbal balik antara komponen fisikal atau ilmiah dan non fisik sosial. Ya contoh ini nggak hanya ke biologis saja ya, maksudnya ke tanah atau ke tumbuhan, tapi bisa juga ke antar sosial. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin, bisa lihat nah ini ada, sebentar, lebih jelasnya. Nah, ini ada gambar, ini contoh penggambaran dari, kelihatan semua ya gambarnya. Ada gambar apa ini? Ada gambar kayak bagan ya. Nah, nah jadi ternyata lingkungan geografi itu nggak hanya lingkungan fisikal kayak tadi misalnya tanah atau kondisi tanah, hutan, nah nggak seperti itu, tapi juga ada non fisik. Nah, ini bagi dua, jadi ada fisikal dan non fisik. Nah, kalau yang fisikal itu yang bisa kita lihat maksudnya seperti misal aspek topologi, aspek biotik itu kehidupan ya, dan aspek abiotik itu tidak hidup, misalnya tanah itu juga kan masuk dalam aspek abiotik. Tanah kan bukan benda hidup. Kalau aspek biotik, nah itu juga itu ada aspek kehidupan, jadi aspek yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, kalau yang non fisik ada aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, sama aspek ekonomi. Nah, itu juga masuk, itu juga bisa dikategorikan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, mana lingkungan manusia itu nggak hanya lingkungan fisikal, tapi juga ada non fisik. Nah, karena manusia makhluk sosial ya. Nah, beda dengan binatang. Nah, ini contoh dari pendekatan ekologi atau lingkungan. Nah, yang ketiga, pendekatan kewilayahan atau regional. Nah, ini maksudnya apa? Nah, wilayah ini maksudnya ini untuk yang wilayah ini mencoba membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Ini sebenarnya gabungan antara dua pendekatan tadi di atas ya. Ada pendekatan apa tadi? Ekologi sama spasial ya. Ini sebenarnya gabungan dari kedua-duanya ya. Jadi gabungan antara keruangan dan pendekatan ekologi ya. Ini karena setiap daerah memiliki perbedaan. Ya, tadi ingat-ingat yang minggu lalu atau 2 minggu lalu. Nah, itu ada setiap daerah mesti punya perbedaan, punya ciri-ciri. Walaupun itu dekat, walaupun itu jauh, nah itu mesti ada perbedaan. Dan nah, perbedaan baik kondisi alam maupun manusia. Jadi manusianya, kondisi alamnya mesti berbeda. Nah, setiap daerah akan melakukan interaksi dengan daerah lain. Nah, contoh Indonesia Taiwan. Nah, ada interaksi gitu. Interaksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya karena saling membutuhkan. Indonesia butuh produk Taiwan misalnya. Taiwan butuh tenaga kerja. Nah, gitu. Itu yang menyebabkan adanya hubungan atau interaksi antar dua negara yang berbeda dari banyak hal. Nah, jadi akhirnya ada penawaran permintaan barang, jasa. Nah, kalau Indonesia kita butuh barang, kita butuh dari Taiwan, kita butuh banyak banget ya. Misalnya contoh handphone ya. Handphone di Indonesia banyak kan yang dari Taiwan, ada Asus, ada macam-macam. Nah, tapi di Taiwan juga butuh. Jadi Indonesia butuh barang dari
Taiwan. Taiwan butuh jasa dari Indonesia, yaitu apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tenaga kerja. Nah, bentuk tenaga kerja. Atau juga Taiwan juga butuh ada Indonesia juga, butuh Indonesia dalam hal barang. Banyak juga kan produk Indonesia yang dijual di Taiwan ini kan. Ya, contohnya yang paling banyak Indomie ya. Indomie yang paling sering saya beli produk Indonesia yang ada di Taiwan. Ya makanan, pakaian juga ada ya, pakaian. Tetapi terutama makanan ya, terutama makanan mentah yang terutama bumbu-bumbu banyak yang dari Indonesia ya. Batik ada, biskuit. Nah, iya, ada juga itu karena kondisi yang berbeda jadi membutuhkan ada interaksi, akhirnya bisa ada akhirnya ada sirkulasi gitu. Nah, contoh lagi, ada daerah subur, ada daerah yang di Indonesia itu ada beberapa daerah yang kesuburan tanahnya tinggi, ada juga yang kesuburan tanahnya kurang. Contoh misalnya di Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan. Pulau Jawa itu kesuburan tanahnya lebih tinggi daripada kesuburan tanah di Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan tanahnya, ada yang tahu tanah di Kalimantan itu tanahnya jenis apa? Nah, tanahnya kalau di nah, Lempung atau disebut namanya tahu tanah namanya tanah gambut ya, tanah gambut. Nah, kalau di Kalimantan tanahnya gambut sehingga tanah gambut itu sifatnya dia tidak sesubur tanah humus atau tanah yang ada di Jawa itu namanya tanah humus. Nah, gambut itu kurang cocok untuk daerah pertanian. Nah, jadi di Kalimantan jarang sekali daerah pertanian. Nah, banyaknya hutan ya. Jadi hasilnya berbeda. Kalau di Jawa banyaknya tanah humus. Humus cocok sekali untuk daerah untuk pertanian, perkebunan. Cocok sekali. Nah, nah kalau yang di itu tadi, kalau yang di Kalimantan banyaknya akhirnya banyaknya apa? Banyaknya hutan dan tambang batu bara. Sawit, kalau di sawit itu banyaknya di Sumatera ya kalau nggak salah ya. Sawit. Nah, nah betul. Di Kalimantan juga ada sawit. Nah, karet ada. Nah, itu dia. Tapi sekarang sudah banyak ya, mungkin sudah di mana-mana sudah ada tanaman padi sudah ada ya. Bahkan sampai di Papua pun sekarang sudah ada ya. Kalau dulu di Papua orangnya makannya masih makan sagu ya. Kalau sekarang sudah enggak sih, itu mungkin sudah mungkin hanya ini. Nah, itu. Jadi banyak makanya itu banyak orang-orang dari luar Jawa yang mereka pindah ke Jawa. Karena apa? Karena kalau di Jawa sumber dayanya lebih banyak daripada yang di luar Jawa yang sumber dayanya mungkin kurang banyak gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin slide ini terakhir untuk yang membahas tentang pendekatan geografi. Karena pendekatan geografi cuma ada tiga, ada pendekatan spasial, pendekatan apa tadi? Spasial, yang kedua pendekatan ekologi, yang ketiga pendekatan kewilayahan atau regional ya. Nah, jadi ini yang mungkin yang terakhir nggak ada ini. Nah, next. Nah, kita sudah selesai membahas tentang pendekatan dalam geografi. Mungkin sampai sini ada yang masih bingung soal pendekatan geografi? Atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau gimana? Ya, oke, oke, ya udah, oke lanjut ya, lanjut. Kita lanjut ke prinsip geografi. Nah, ini prinsip geografi agak banyak, banyak banget kalau ini.
Nah, prinsip geografi itu ada empat, gitu. Nah, ada empat, itu prinsip pertama, yang satu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan yang terakhir prinsip korologi. Apa itu nanti kita jelaskan satu persatu ya. Nah, oke, prinsip persebaran. Nah, kalau prinsip persebaran ini, maksudnya apa? Prinsip persebaran ini, nah, ini artinya bahwa gejala atau kenampakan atau apapun yang terjadi, fenomena yang terjadi di ruang muka bumi ini, maksudnya di tempat kita hidup ini, nah, persebarannya sangat bervariasi. Ada yang tersebar merata, ada yang bergerombol. Nah, kemarin kan apa? Kan mungkin ada yang masih ingat ya. Jadi kemarin itu ada prinsip apa namanya? Prinsip yang itu yang ada pusat, misalnya di Indonesia ada pusat pengrajin batik, ada pusat pengrajin perak misalnya. Ada yang ingat ya? Nah, itu juga ini masuk dalam prinsip persebaran. Ada yang merata, ada yang bergerombol. Nah, tapi kalau yang kemarin yang saya jelaskan yang beberapa minggu yang lalu itu masuk dalam bergerombol. Jadi contoh misalnya, contoh kecil dalam kehidupan kita misalnya, ini contohnya di Indonesia misalnya, di Indonesia kita di pinggir jalan banyak nemu nemu ini. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan silakan ini, silakan masuk aja, nggak apa-apa. Hmm. Oh ya, masih banyak, masih masih tugas ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini duduk cari tempat. Ya, silakan ambil kursi. Nah, nah, oh iya, Sabtu banyak tugas ya. Besok, oke. Nah, kalau ini lanjut ke contoh ya, contoh, kita kembali ke contohnya tadi. Kita contoh kecil aja, misalnya ini contoh di Indonesia. Misalnya di pinggir jalan kita ada banyak yang namanya ada yang pernah tahu ini ya, tukang kunci. Contoh, tukang kunci. Nah, atau tukang duplikat kunci di Indonesia ini. Nah, kan itu kalau duplikat kunci ada di mana-mana kan? Ada di nggak apa? Atau ini deh, atau jangan contoh di sini aja, contoh di Taiwan. Di Taiwan banyak yang namanya banyak yang namanya 7-Eleven ya. 7-Eleven atau Family Mart. Nah, gitu. Kira-kira yang hmm, kira-kira kalau yang namanya 7-Eleven atau Family Mart itu kira-kira dia termasuk dalam bergerombol atau tersebar di seluruh Taiwan ini? Oh, ada di apartemen. Tersebar ya? Nah, tersebar. Berarti dia nggak bergerombol satu tempat, ada satu kota isinya 7-Eleven semua kan? Enggak kan? Gitu. Banyak sekali ya di Taiwan ini yang namanya 7-Eleven ya. Banyak sekali, hampir di mana-mana ada. Nah, jadi dia itu yang masuk dalam merata, tersebar. Ada juga yang bergerombol, tapi dalam hal ini bukan bukan 7-Eleven tadi. Contoh misalnya, nah, kalau di Indonesia namanya ini ya, Indomaret, Alfamart ya. Gitu. Nah, tapi selain itu ada juga yang bergerombol. Nah, contoh misalnya kayak yang saya jelaskan kemarin, ada daerah ini apa? Pengrajin batik, pengrajin perak, pengrajin sepatu misalnya. Kalau di daerah saya ada pengrajin di dekat tempat saya ada pengrajin sepatu. Dan itu nggak ada di mana-mana. Dia bergerombol di satu daerah aja. Di situ perkampungan, di situ perkampungan hampir semua penduduknya, pekerjanya ini, pekerjanya bikin sepatu dan tas. Nah,
gitu. Ya, jadi kalau yang jadi ada juga yang bergerombol atau ngelompok di suatu tempat. Nah, ataupun jadi tidak merata ya. Jadi nggak di mana-mana ada home industry, Bang. Benar. Kalau home industry biasanya mereka berkelompok dalam satu daerah. Misalnya ada yang dari Bandung ya. Kalau nggak di Bandung itu ada ini pengrajin sandal, kalau nggak salah sandal sepatu, kalau nggak salah ya, gitu. Atau bukan di Bandung sih, di Garut. Tahu Sumedang. Hmm. Oh, di Semarang ada Aparel, Aparelpax. Itu apa itu? Baju. Oh, baju itu memang ada pusatnya gitu ya, garment ya. Iya. Oh, iya iya. Nah, itu. Nah, oke ya. Ya contoh itu tadi contohnya ya. Terus selanjutnya karena itu ya jadi contohnya itu dapat diketahui di daerah mana atau mana saja objek tersebut berada atau bagaimana persebarannya. Ya misalnya kayak misalnya contoh em 7-Eleven. Nah, itu seperti apa? Di daerah mana adanya dan ini persebarannya gimana? Apa dia gerombol atau dia tersebar? Kalau 7-Eleven maksudnya tersebar. Kalau yang tadi yang ini di Semarang tadi contohnya itu kan dia bergerombol di suatu tempat gitu ya. Nah, oh ya, ini ada contohnya juga. Ini ada contoh lain. Misalnya persebaran daerah rawan longsor di Jawa Barat. Nah, kalau di Jawa Barat ada yang dari Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu banyak daerah perbukitan, terutama daerah Garut, Malangbong gitu. Yang saya tahu daerah situ. Itu banyak sekali perbukitan, banyak gunung-gunung ya daerah situ. Nah, jadi kita bisa lihat peta persebaran yang ada di situ. Atau misalnya, nah contohnya ini persebaran yang ada daerah rawan gempa bumi. Nah, kalau daerah rawan gempa bumi itu sebenarnya di Indonesia itu ada beberapa daerah yang rawan gempa bumi. Pulau Jawa itu termasuk. Pulau Jawa, Sumatera itu termasuk daerah yang rawan gempa bumi. Kalau daerah Kalimantan itu di Kalimantan tuh nggak termasuk. Nah, bisa dilihat di apa? Ini saya punya ini ada contoh gambarnya. Nah, ini. Nah, ini contoh ancaman gempa bumi yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang daerah yang berwarna merah itu gempa buminya agak sering daripada daerah yang kuning atau hijau gitu. Jadi kita lihat di sini ya, di Kalimantan itu hampir semuanya warnanya hijau. Hampir semua warnanya hijau, berarti jarang banget gempa atau mungkin nggak pernah sama sekali. Nah, terus kita lihat kalau di Kalimantan juga karena apa? Karena ada yang dari Kalimantan mungkin di sini nggak ada ya? Hmm, hmm. Oh ya. Nah, di Kalimantan itu saya juga belum pernah sih ke Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan itu katanya ini nggak ada gunung katanya. Nggak ada gunung. Gunung paling ada itu pun bukan gunung kayak di Jawa, bukan gunung berapi. Nah, kalau di Jawa, terutama di Jawa, di Sumatera di bagian ini ya. Di Sumatera tuh ada yang terkenal namanya Bukit Barisan ya. Nah, itu gunung, tapi dia dia tuh kayak berbaris. Jadi dia nggak ngelompok nggak satu gitu nggak, tapi dia memanjang gunungnya sepanjang Pulau Sumatera, mulai dari utara sampai ke selatan. Nah, itu.
Kalau di Jawa rata-rata di bagian selatan ya. Bagian selatan Pulau Jawa itu juga banyak gunung. Nah, kita ke sini sampai daerah Bali, sampai daerah Nusa Tenggara, itu semuanya daerah banyak gunung. Dan itu juga rawan gempa. Nah, di daerah Papua juga, terutama daerah Papua bagian utara, ini banyak sekali gunung. Dan itu juga daerah rawan gempa, karena gempa itu juga ada hubungannya sama gunung. Nah, jadi daerah yang banyak gunung biasanya rawan gempa. Nah, gitu. Banyak bencana juga dia ada longsor juga ya. Nah, gitu. Next. Yang kedua ini konsep atau prinsip interrelasi. Nah, interrelasi maksudnya apa? Artinya bahwa komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi senantiasa ada hubungan timbal balik ya, atau yang tadi yang saya jelaskan tadi ada timbal balik, saling keterkaitan satu sama lain. Prinsip interrelasi didasarkan pada hubungan antara satu gejala dan gejala lain antar objek fisik yang satu objek fisik lainnya atau objek fisik dengan sosial atau sosial dengan sosial lainnya. Misalnya contohnya ini ya, daerah longsor sangat ber, sangat berkaitan dengan morfologi gitu. Daerah tepi. Maksudnya gimana tepi? Tepian laut maksudnya ya. Ini. Kalau ini mungkin beranu juga ya. Oh iya nggak apa-apa sambil ngurus anak. Anaknya bos. Ya. Nah, ini kalau kenapa di daerah tepi itu berkaitan dengan sejarahnya. Itu biasanya kenapa biasa terbentuk gunung itu nanti ada di bab kita, bab sejarah. Nanti kalau nggak salah di bab 3. Kita masuk bab 3 atau bab berapa itu nanti ada sejarah pembentukan bumi. Nah, itu nanti kenapa gunung bisa ada di daerah-daerah tepi. Nah, itu. Nah, nanti ini menjawab pertanyaannya siapa Mbak Tia Sutia ya. Nah, nanti jadi sabar aja, sabar aja. Nah, nah ini lanjut ke ini interrelasi. Jadi antara komponen aspek yang tadi ini geografi senantiasa ada hubungan timbal balik ya. Nah, prinsip interrelasi didasarkan pada hubungan antar satu gejala dengan gejala lain. Nah, ini contohnya tanah longsor lagi contohnya ya. Dan longsor berkaitan dengan morfologi wilayahnya. Tadi yang saya jelaskan tadi ya, biasanya kalau tanah longsor nggak mungkin kan terjadi di daerah pantai ya. Karena apa? Morfologi. Morfologi itu apa? Morfologi itu bentuk atau bentukan alam, morfologi wilayahnya. Nah, biasanya tanah longsor di daerah perbukitan atau pegunungan yang tanahnya miring. Nah, gitu. Jadi sangat ini. Contoh lagi di daerah Jawa Timur itu ya juga ada sih. Kalau daerah Jawa Timur itu juga terutama perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu ya itu daerahnya sangat terjal sekali dan itu juga pernah terjadi longsor di situ. Nah, gitu. Jadi longsor kebanyakan terjadi di daerah perbukitan atau tanahnya miring. Jadi ada ada relasi atau hubungan apa hubungannya longsor dengan gunung. Nah, kalau di pantai ada masalah. Kalau di pantai bukan berarti nggak ada masalah ya di daerah pantai ada masalah lagi. Ada yang pernah tahu ini banjir rob? Nah, banjir rob atau gelombang pasang. Nah, di rumah saya itu juga daerah pantai. Terutama kalau 1 bulan sekali, itu biasanya ada namanya banjir rob. Jadi nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba banjir. Nah, itu dari mana airnya? Itu ternyata dari laut. Nah, banjir rob nggak mungkin kan ada di daerah pegunungan. Nah, hmm, hmm.
Nah, itu dia, itu masalah. Mungkin setiap daerah punya masalah sendiri-sendiri ya. Gitu. Kalau gempa bumi mungkin di daerah yang ya tadi juga di daerah yang ini. Dan tinggal daerah pantai. Hmm. Oh, nah, itu dia. Jadi ada hubungan. Jadi semuanya itu berhubungan apa yang apa antara fenomena alam dengan morfologi atau bentukan alam di daerah itu gitu ya. Nah, ini banyak juga yang di dekat dekat pantai ya. Nah, yang berikutnya, nah ini prinsip deskripsi. Maksudnya apa ini prinsip deskripsi? Deskripsi itu artinya pemaparan atau penjelasan. Nah, jadi prinsip deskripsi merupakan cara pemaparan hasil pengkajian studi atau ini ya, hmm, atau survei. Nah, survei terhadap survei geografis terhadap gejala atau fenomena atau masalah yang ada. Misalnya, hmm, penjelasan atau deskripsi hasil pengajian tersebut dapat berupa uraian. Uraian itu maksudnya tertulis atau melalui peta-peta. Peta itu gambar. Nah, contoh tadi ya, contoh di halaman ini tadi. Nah, ini didapatkan juga dari hasil ini ini contoh dari prinsip deskripsi. Nah, jadi dengan kita lihat peta ini kita bisa tahu, oh, ternyata daerah gempa itu daerah sini 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 aja. Jadi daerah Jawa, daerah daerah Sumatera, daerah Papua tuh. Nah, jadi bersifat menjelaskan. Nah, oh, sebentar. Nah, nah, itu merupakan cara atau pemaparan hasil pengkajian studi. Tadi juga ya, tadi juga yang peta itu hasil pengkajian studi. Nah, terhadap gejala, fenomena, masalah yang ada. Nah, itu bisa berupa peta atau chart atau tabel, bisa juga berupa tabel. Nah, tabel atau grafik, citra, citra itu foto ya, foto ataupun media lainnya, mungkin melalui media internet gitu. Itu juga mungkin itu yang baru sekarang ya. Nah, nah jadi bisa dilihat tadi contohnya peta peta rawan longsor. Nah, peta longsor Jawa Barat atau peta peta rawan gempa di Indonesia. Nah, itu hasil prinsip deskripsi ini biasanya medianya dalam bentuk peta atau tadi tulisan tadi. Nah, gitu. Yang ini, oke, next. Nah, yang terakhir ini ada prinsip korologi. Apa itu prinsip korologi? Nah, prinsip korologi ini maksudnya ini gabungan, ini lagi-lagi gabungan. Nah, mesti yang terakhir mesti gabungan ya. Ini gabungan hmm, dari perpaduan ketiga prinsip yang di atas tadi, yaitu apa tadi? Mulai dari persebaran, interrelasi, sama deskripsi. Nah, ini digabungin dalam namanya prinsip korologi. Nah, dalam prinsip ini, gejala dan permasalahan geografi dianalisa persebarannya. Nah, jadi persebarannya dilihat ya, apa dianalisa jadi prinsip korologi ini. Nah, interaksi dan interrelasinya dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Nah, jadi saling berhubungan tadi ketiga prinsip tadi digabungkan jadi ini ya. Nah, nah misalnya ini contohnya dapat diketahui bahwa longsor lagi contohnya ya di zona di selatan Jawa Barat karena morfologinya berbukit-bukit. Nah, tadi sudah anu ya banyak ini saya jelaskan tadi sering-sering saya bilang berkali-kali ya tadi ada apa daerah longsor terus itu daerah berbukit-bukit terus kalau daerah pantai itu daerahnya biasanya rawan kalau nggak
Banjir rob ada yang namanya erosi atau karena terkikis air laut. Jadi daerahnya daerah yang semula daerahnya jauh dari laut, lama-kelamaan jadi dekat. Kenapa kok jadi dekat daerah ini? Nah, lama-kelamaan ada yang pernah ngerasain gitu ya. Jadi eh, garis pantainya itu jadi berkurang, garis pantainya mendekat. Nah, kenapa? Karena biasanya ini biasanya biasanya terkikis oleh air laut. Nah, jadinya daratannya semakin kecil. Gitu. Itu bisa dicegah. Cegahnya caranya dengan membangun, ada yang tahu hutan ini, hutan mangrove atau hutan bakau? Oh, hilang suaranya. Bentar, bentar. Tes. Dengar nih suaranya? Ada, oke. Nah, hutan bakau. Di Taiwan ini ada hutan bakau ya? Kalau nggak salah. Hmm, kurang tahu. Saya juga kurang tahu. Di Taiwan katanya ada hutan mangrove. Kalau di tempat saya, di tempat tinggal saya juga ada hutan mangrove. Gitu. Sekarang di Indonesia lagi ini, lagi di apa? Di Oh iya, kerjanya di rumahan, jadi jarang kemana-mana ya. Nah, itu sekarang lagi digalakkan di Indonesia karena banyak sekali manfaatnya ya, selain untuk mencegah pengikisan tanah oleh air laut, juga ternyata buahnya bisa dimanfaatkan ternyata ya, gitu. Nah, ternyata, ternyata buahnya bisa dimanfaatkan. Ternyata buah buah mangrove itu ternyata bisa dibuat sirup kalau nggak salah. Nah, gitu. Betul betul buat sirup. Nah, kalau di pegunungan, di daerah perbukitan, ada juga namanya, ada yang pernah tahu istilah ini ya, reboisasi? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ini art, lupa. Pernah dengar? Nah, nah, betul sekali. Ini siapa? Mbak Wiwin. Nah, menanam hutan kembali. Fungsinya untuk apa kira-kira ya? Gitu. Mencegah longsor. Ah, betul sekali. Karena longsor itu, ya tadi saya jelaskan, eh, terjadi karena tanahnya gundul gitu ya. Tanahnya nggak ada, tidak ada pohon. Kira-kira kenapa ya pohon kok bisa mencegah mencegah longsor ya? Nah, kenapa ada hubungannya? Ada yang tahu hubungan antara longsor dengan pohon? Hmm, Kenapa tanah yang banyak pohon terus kemudian alih fungsi jadi perkebunan biasanya terjadi longsor. Nah, mm, oh iya, betul, betul sekali. Akar pohon ya menyerap air. Jadi it- jadi tanahnya nggak terlalu basah, nggak terlalu licin. Nah, mm, juga bisa pohon selain itu juga bisa menjaga kadar air tanah ya. Nah, jadi kadar air tanah yang supaya kadar air tanahnya nggak berlebih. Nah, akhirnya, nah, ya betul. Nah, itu salah satunya yang manfaat dari pohon untuk mencegah longsor. Nah, ini yang masuk dalam jadi konsep korologi ini memang benar-benar membahas semua. Jadi mm, karena dia merupakan gabungan dari tiga prinsip tadi ya. Nah, gitu. Oke. Nah, benar kan? Menanam pohon jati. Jadi pohon jati itu kira-kira besar apa kecil pohon tumbuhannya? Bentuk ininya.
Besar ya pohon pohon jati. Nah, jadi harus nanam pohon besar. Kenapa nggak nanam pohon kecil kayak pohon pohon teh misalnya atau pohon pisang. Nah, karena biasanya pohon besar itu akarnya masuk ke dalam, dalam banget ya. Nah, akarnya tidak kuat kalau tanaman kecil. Kalau tanaman yang kalau tumbuhan yang besar kayak pohon gitu, akarnya masuk ke bawah ya. Yang dia tuh menghujam ke tanah jadi kuat. Nah, gitu. Betul, betul sekali karena akarnya kuat ya. Jadi pohonnya harus pohon jati. Pohon jati akarnya kuat ya, berarti. Hmm. Ya. Oke. Nah, ini untuk malam ini konsep. Nah, ini contohnya ya. Ini yang terjadi yang pernah ini ada yang tahu nih di mana? Contoh gambarnya ini. Ini apa ini gambarnya? Kira-kira bencana apa ini? Ini bencana apa ini kira-kira? Tanah longsor. Ini contohnya banyak tanah longsor ya. Ini di Jawa Barat kalau nggak salah. Tapi Jawa Baratnya sebelah mana saya juga kurang tahu. Wah. Nah, ini bisa dilihat kan daerahnya pegunungan, tapi walaupun sebenarnya sebenarnya ada pohon ya kalau di gambar ini kita lihat ada pohon ya. Cuman ini ada mungkin pohonnya juga yang kurang banyak mungkin. Makanya ada daerah yang nggak longsor kan ada pohonnya. Kalau yang daerah longsor kita lihat nggak ada pohonnya. Karena pohonnya udah kena longsor ya. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, oke. Nah, hmm, oke ya mungkin ini slide ini mungkin slide terakhir untuk pertemuan malam ini. Lumayan ini jadi malam ini waktu ini sudah 1 jam lebih. Nah, itu untuk ini malam ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada karena penjelasan saya mungkin kurang terlalu cepat atau gimana atau kurang kurang dipahami ada sesuatu yang kurang dipahami. Hmm. Atau sudah pada mau istirahat? Hmm? Ya. Hmm. Gimana? Ada pertanyaan? Lanjut. Oh, ini udah habis. Ini konsepnya ada 4 ya jadi. Oh, ya jadi oke ini kita simpulkan aja ya mulai dari pelajaran kita malam ini. Nah, jadi em, malam ini kita membahas dua dua subbab yaitu ada pendekatan sama prinsip. Yaitu pendekatan di geografi itu ada 3 macam, ada spasial, ekologi, sama kewilayahan yang tadi ya. Nah, kalau yang ini, nah spasial tadi
menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan persebaran tadi ya. Persebarannya makhluk hidup. Nah, kalau aspeknya apa aja? Ada kondisi alam, kondisi lokasi, sama kondisi sosial budaya. Nah, yang berikutnya, pendekatan berikutnya ada pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Ini mempelajari interaksi antara lingkungannya, interaksi makhluk hidup, khususnya manusia, terhadap lingkungannya ya. Nah, terus yang kemudian, yang ketiga, nah ini ada gambar juga. Jadi lingkungan geografi itu yang terutama untuk manusia ya, itu ada dua ya, ada lingkungan fisikal dan non fisik ya. Udah. Nah, terus yang ketiga, pendekatan kewilayahan atau regional. Nah, jadi ada ini yang tadi gabungan antara dua pendekatan tadi. Nah, pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi atau region. Nah, oke. Terus kita juga ini tadi belajar tentang prinsip-prinsip geografi. Ada 4. Ada prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Nah, ini persebaran tadi ya. Antara apa? Ada yang ternyata ada yang tersebar, ada yang menggerombol di satu tempat. Nah, gitu. Terus yang berikutnya, nah ini ada peta. Nah, terus ada interrelasi atau timbal balik, hubungan timbal balik atau keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, contoh ini keterkaitan contohnya tadi longsor berkaitan dengan morfologi wilayahnya. Terus yang ketiga ada prinsip deskripsi atau ini prinsip yang menjelaskan tentang gejala atau fenomena alam. Nah, jadi tidak hanya peta, mungkin kita bisa lihat tadi ada peta rawan gempa. Nah, kalau di deskripsi ini juga kita bisa melihat, kita bisa tahu kenapa gempa itu dari di dekat gunung, terus apa? Tadi longsor tadi kenapa di tanah miring? Kenapa longsor itu bisa terjadi kalau apa namanya? Daerah itu banyak pohon ditebang atau pohonnya kurang. Nah, itu itu ada prinsip deskripsi. Jadi kita bisa membaca, oh ini apa? Kenapa apa yang kira-kira penyebabnya kok bisa kenapa itu berhubungan. Nah, yang terakhir ada prinsip kronologi yang merupakan ini gabungan dari ketiga prinsip tadi ya. Nah, kita oke. Mungkin untuk bentar, organisme sebenarnya hampir sama sih, cuman masalah bahasa aja, ada yang pakai organisme, ada yang pakai organisma gitu. Nah, hampir sama. Nah, sebenarnya sama aja. Kayak ini di pelajaran biologi ada metamorfosis sama metamorfosa gitu. Itu kok bedanya apa metamorfosis sama metamorfosa? Sama aja. Cuman ada yang sebagian pakai metamorfosis, ada yang pakai metamorfosa, kurang lebih ya seperti itu. Gitu. Nah, arti sama aja artinya. Nah, oke, ada pertanyaan lain mungkin? Hmm? Hmm? Ada pertanyaan lain? Oh iya, KF-nya ya. Oh iya. Untuk KF, nah ini dia. Sebenarnya untuk KF ini saya juga masih kurang ini ya, maksudnya kurang konsepnya seperti apa. Saya juga karena materinya kalau beda sama geografi ya. Kalau geografi ini kan sudah jelas karena kita sudah ada buku panduannya. Panduan jadi kita jelas, oh minggu ini kita jelasin ini, minggu ini kita jelasin ini gitu. Dan saya pikir juga kalau KF ini kelihatannya kurang ini
Kelihatannya kurang efektif eh, kalau dijelaskan lewat media online gini. Kalau apa? KF. Oh, oh iya iya. Ini ada. Karena kalau KF itu kan pelajarannya lebih ke praktek ya. Jadi kalau menurut saya lebih efektif kalau kita langsung praktek gitu. Nah, kalau misalnya apa cuman teori-teori gini nanti malah bingung biasanya gitu kalau untuk KF. Nah, heeh. Oh ada yang ini. Nah, jadi ya itu dia masalahnya. Nah, karena KF itu juga medianya media penunjangnya itu harus ada kayak device ya atau alat atau perangkat. Jadi kayak misalnya harus ada komputer atau ada mungkin ada beberapa yang punya tablet. Nah, minimal tablet. Oke. Nah, itu ini ada yang baru masuk Pak Rio. Ini mungkin ada sebagian yang udah kenal atau ada yang belum kenal mungkin. Ini ada yang pakai HP Asus. HP Asus, kalau HP Asus, nah itu dia. HP Asus bisa sebenarnya dipakai. Bisa untuk, makanya nanti materinya mungkin lebih banyak ke materi yang berkaitan dengan online. Nah, jadi kalau kan sebenarnya kalau perusahaan komputer kan banyak ada, terutama komputer dasar ya, ada Word. Kalau Word kan harus punya komputer tuh. Nah, kalau gitu. Kalau nggak ada komputer malah bingung ini maksudnya apa. Nah, kalau nggak langsung praktek sendiri, nggak nyoba sendiri. Nah, dan lagi ini kalau misalnya geografi ini kan sebenarnya banyak sekali ya materinya. Kalau misalnya 1 jam, eh ini mungkin masukan juga buat. Jadi kalau 1 jam kelihatannya kurang kalau ini apa geografi karena banyak sekali materi yang harus disampaikan. Nah, makanya saya sering menggunakan jam untuk KF ini untuk pelajaran geografi. Nah, gitu. Nggak bisa untuk mikrofon. Maksudnya apa? Saya jawab aja deh di sini. Hmm. Mic-nya nggak bisa dibuka. Maksudnya mic untuk ini, mic untuk Wizik ini, atau gimana? Iya, betul. Karena untuk mic sama webcam itu sama ini ya pena. Ada ini yang kontrol saya. Nah, jadi saya bisa kontrol siapa aja yang bisa pakai mic, siapa aja yang bisa pakai webcam. Nah, kalau misalnya semuanya diaktifkan, bisa aja, cuman jaringannya terganggu biasanya, gitu. Begitu. Nah, kalau seperti ini ya HP saya. Oh iya ngerti. Saya kalau untuk Mbak Wiwin ya, mungkin kemungkinan masalahnya ada di ini, ada di prosesnya. Biasanya ada di softwarenya itu. Kalau ada WiFi jadi panas, loading lama karena banyak update biasanya. Gitu. Tapi saya juga gitu. Kalau apa? Kalau begitu connect WiFi banyak aplikasi yang diupdate. Nah, nah itu first update itu juga mempengaruhi loading dari HP terutama kalau nah, terutama kalau update-nya banyak ya, terutama banyak aplikasi besar gitu.
Banyak yang pakai hotspot WiFi. Ya, lebih cepat ya soalnya ya. Karena lebih cepat dan juga lebih hemat kalau pakai pakai data biasa cepat habis dan harganya mahal, pulsanya mahal juga ya. Mm. Sama sama atau sama aja biayanya hotspot WiFi. Hmm. Kalau berlangsung HP buat hotspot, oh enggak sebenarnya kalau apa kalau hotspot itu sebenarnya enggak merusak HP sih sebenarnya dipakai lama pun enggak masalah gitu. Cuma yang bikin masalah kalau biasanya HP kalau dia connect WiFi otomatis dia update update terutama HP Android ya. Nah biasanya HP Android itu aplikasinya kalau yang udah banyak banyak game ada update gitu connect WiFi oh langsung update update semua itu aplikasinya. Maksudnya di update itu diperbarui maksudnya gitu. Nah, hmm, oke ya. Nah, mungkin malam ini itu dulu untuk tugas masih belum ada dulu ya tugasnya. Tugasnya masih nanti mungkin sekalian kita nyelesain bab satu ya gitu. Jadi sekalian nanti kita nyelesain bab satu, nanti mungkin tugasnya kita buat per bab aja ya. Jadi ya, per akhir bab kita ada tugas kita aja ya. Oh iya nih kata Vario, saya ya nggak tahu juga tapi mudah-mudahan saya bisa datang gitu. Oke, ya. Oh iya banyak 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 juga yang mana ya. Mm, mm, mm. Oke, oke. Ya udah. Mungkin malam ini itu dulu dari saya. Banyak ini banyak yang mau istirahat ya. Ada yang nggak bisa datang. Ini nggak. Heeh. Oh iya, saya juga mau istirahat. Oke, wah neneknya bangun. Wah itu. Oh iya ada yang kemarin yang ke ini kemarin ada jalan-jalan ke Yelio Park ya. Ada yang ikut Yelio ya ke sini. Oh banyak sekarang banyaknya dari ini dari siswa KPB banyaknya yang kejar paket B. Nah, yang paket C ada juga ya, yang paket C kelas kelas A. Berapa ya? Oh ada yang udah pernah. Oh, di mana tuh di Kilung ya? Hmm. Ah, hari ibu sibuk di rumah nenek. Oh iya. Oh ada 4 anak, ada 4 siswa yang ikut ya. Oh iya iya. Hmm. Loh kenapa nggak bisa main air? Oh nggak boleh. Jadi kita cuma lihat aja, lihat batu yang ini. Oh iya. Kalau kenalnya saya belum semua sih kenal karena banyak sekali yang harus dikenal gitu.
Oh gitu. Ada ininya ya. Oh kirain saya kira bisa ini, bisa apa? Bisa megang gitu saya kira. Ternyata nggak bisa ya. Oh, oh ya oke. Kalau itu, mm, oke. Ini saya anu ya. Mungkin malam ini itu dulu pertemuan malam ini. Waktunya juga sudah habis. Gitu. Ya, ya sama saya ucapkan selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Terima kasih atas kehadirannya di kelas geografi untuk malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya, ya, ya terima kasih sama-sama. Nah, hmm. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.